Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Anugrah, NMP 2010 21027. Mata kuliah Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kelas B Hukum Bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani SAMH. Di sini saya akan menjelaskan putusan tentang pelanggaran pasal 22 nomor 5 tahun 1999, di mana terkait tentang pelelangan pembangunan rumah sakit di Dinas Kesehatan di Makassar, anggaran APBD 2017. Di dalam kasus ini terindikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, di mana yang menjadi persaingan usaha tidak sehat ini terlibat yaitu 3 PT. Yang pertama PT HK, yang kedua PT Stephen Brother, yang ketiga PT Agung Perkasa, dan juga terlibat juga Pokja, kelompok kerja. Nah, menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk memutus atau menentukan pemenang tender. Nah, mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, di dalam pasal 22 nomor 5 tahun 1999 ini, bahwasannya persekongkolan itu ada 3 jenis. Yang pertama persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal. Nah, persekongkolan horizontal ini yaitu persekongkolan antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dengan persekongkolan dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa lainnya. Dan persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dengan Pokja ataupun dengan panitia lelang. Sedangkan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertikal itu yaitu persekongkolan Pokja antara panitia lelang ataupun dengan peserta lelang yang lainnya. Baik, dalam kasus ini yang melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1919 itu adalah 3 PT, di mana PT HK dan PT Stephen Brother dan PT Agung Perkasa ini terindikasi bersekongkol untuk menangkan suatu tender, di mana ada satu kesamaan dokumen. Dalam ARB-nya itu sama-sama rancangan anggarannya itu sama untuk membeli suatu lelang pembangunan rumah sakit ini. Nah, ini ada kesamaan. Yang kedua kesamaannya itu antara PT HK dan PT Agung Perkasa ini sama-sama sama dalam dokumen pra RK 3K-nya itu sama. Nah, itu ada indikasi ada persekongkolan. Dan juga mereka 3 PT ini sama-sama mendaftarkan diri ke LPSE menjadi peserta lelang dalam proyek pembangunan rumah sakit ini. Sehingga karena mendaftarkan ini adalah PT HK sendiri yang stafnya. Stafnya ini yang mendaftarkan. Jadi mereka staf PT HK ini memasukkan ke LPSE ini antara PT Agung, PT Stephen Brother ini. Dia yang memasukkan dan mengupload dokumen-dokumen ke dalam
LPSE ini. Nah, dari situ aja sudah terindikasi telah melanggar pasal 22. Nah, kemudian akibat dari perbuatan mereka ini, jadi dalam suatu untuk dilakukannya acara pemenangan atau jalannya pelelangan pembangunan rumah sakit ini, sehingga mengakibatkan 3 PT ini tidak adanya kompetensi yang terjadi antara 3 perusahaan ini, sehingga sehingga terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara peserta lelang gitu, karena sudah bersekongkol antara 3 PT dan Pokja. Nah, sedangkan Pokja sendiri itu melanggar pasal 83 ayat 1 huruf E Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Nah, di mana Pokja melanggarnya? Nah, Pokja ini sudah mengetahui bahwasannya spesifik dokumennya PTHK ini tidak lengkap. Nah, tetapi Pokja sendiri memaksakan diri untuk meluluskan PTHK ini menjadi pemenang tender. Nah, jadi antara 3 PT dan Pokja ini sudah bersekongkol untuk memenangkan PTHK menjadi pemenang tendernya, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha yang peserta lelang yang lainnya itu. Nah, akibat dari kesamaan dokumen-dokumen ini, sehingga Pokja seharusnya melakukan diskualifikasi atau menggagalkan PTHK karena tidak memenuhi spesifik dokumen menjadi peserta lelang. Nah, kemudian seharusnya Pokja membatalkan peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, Pokja seharusnya membatalkan dengan syarat menurut pasal 83 ayat 1 huruf E, yaitu ada setidaknya 2 bukti dan 2 bukti yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu kesamaan dokumen, kesamaan dalam anggarannya, kesamaan dalam RK 3K-nya. Nah, Pokja sendiri melanggar pasal 83, sehingga Pokja memaksakan untuk memenangkan PTHK ini menjadi pemenang tender. Jadi kesimpulannya bahwasannya 3 perusahaan itu telah melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Sedangkan Pokja telah melanggar dalam mekanisme peserta lelang itu di pasal 83 ayat 1 huruf E Peraturan Presiden nomor 84 Undang-Undang tahun 2010. Nah, jadi kesimpulannya 3 perusahaan bersekongkol dengan Pokja untuk menentukan pemenang peserta lelang pembuatan rumah sakit di Makassar, sehingga terjadinya persaingan usaha tidak sehat mengakibatkan kerugian kepada peserta lelang lainnya, karena sudah ada persekongkolan antara 3 perusahaan ini dalam menentukan harga, dalam persamaan dokumennya, persamaan RK 3K-nya, dan juga bersekongkol dengan Pokja sendiri, pelaku kerja itu kelompok kerja tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada
penyampaian yang salah dalam menyelesaikan suatu tugas mata kuliah hukum persaingan, hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mohon maaf telah terlambat dalam mengumpulkan tugas dikarenakan ada beberapa hal yang membuat saya belum mengumpulkan tugas. Mohon maaf kepada Ibu Desi Apriani. Semoga tugas ini bisa setidaknya memenuhi persyaratan penilaian nanti. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.